Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله جميعا. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita selalu berusaha untuk terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semua. Nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat pada urusan dunia, semua kelancaran-kelancaran apa yang kita butuhkan pada urusan dunia ini, ataupun nikmat yang lebih besar lagi, nikmat berupa hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk kita bisa berada di atas agamanya yang hak, agamanya yang lurus, yaitu agama Islam. Terus kita bersyukur, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua itu betul-betul nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus mengingatnya, terus mengulang-ulang, menyadari dan mengingat nikmat Allah yang sangat besar tersebut. Ikhwani fid din azzakumullah, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada seorang hamba yang masih berada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur padanya, hidup di dunia ini, maka itu di antara pemberian Allah yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan padanya, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk bisa menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk melakukan amal saleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan pada seorang, baik itu dia memiliki waktu dan juga kekuatan untuk bisa beramal saleh, kemudian Allah berikan taufik untuk dia bisa menggunakan waktu tersebut untuk beramal saleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gunakan setiap kesempatan yang dia sadari itu ada pada dirinya untuk beramal soleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Memerhatikan betapa butuhnya dia pada amal soleh, betapa utamanya amal soleh yang dia lakukan di dunia ini untuk kepentingan akhiratnya nanti, bahkan itu juga bermanfaat untuk kehidupan dunianya. Dia tidak melihat pada waktu tertentu saja dia menggunakan kesempatan itu untuk amal soleh, tetapi dia berusaha untuk terus menggunakan setiap kesempatan yang dia miliki untuk beramal soleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan kesempatan itu hanya pada waktu-waktu tertentu yang Allah berikan keberkahan dan keutamaan padanya. Karena ikhwan fillah azzakumullah, dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan ada waktu-waktu yang utama dibandingkan waktu yang lainnya. Ada tempat-tempat utama dibandingkan tempat yang lainnya, sehingga beramal saleh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu
yang utama tadi, dia lebih bersemangat memiliki dorongan yang lebih besar karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan, keberkahan padanya. Belum lama, masih sebulan yang lalu, kita merasakan waktu yang utama yang Allah berikan padanya, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu sendiri Allah Subhanahu wa taala tentukan ada waktu yang lebih utama lagi, yaitu 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir, Allah Subhanahu wa taala tentukan adanya waktu yang lebih utama dibandingkan 10 hari akhir tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Dan terus sebagainya yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya waktu-waktu yang utama. Allah Subhanahu wa taala juga tentukan adanya tempat-tempat yang utama seperti masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apalagi masjid-masjid yang ditentukan keutamaan yang sangat besar seperti Masjidil Haram, Masjidun Nabawi dan juga yang lainnya. Allah berikan keberkahan padanya. Seseorang beribadah dan beramal saleh pada waktu dan tempat yang utama tadi, sungguh lebih mudah dia lakukan. Dia memiliki dorongan yang kuat untuk menggunakan waktu tersebut untuk beramal saleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia benar-benar mengharapkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kebahagiaan di dunia ini sebelum nanti di akhirat, dia akan memerhatikan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya untuk beramal soleh, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu saja yang tadi disebutkan. Dia melihat amal soleh ini, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang beramal soleh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, tentunya dengan keikhlasan dan juga keimanan, Allah Subhanahu wa taala katakan dia telah memasuki sebuah perdagangan yang terjamin keuntungannya, tidak ada kemungkinan ruginya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Siapa yang bertilawah dengan kitabullah, mendirikan salat, berinfak, sirran wa alaniyah, secara terang-terangan ataupun diam-diam. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini telah melakukan amal saleh yang pasti keuntungannya, seperti perdagangan yang terjamin untungnya, tidak ada kemungkinan ruginya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang terjamin keuntungannya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka ganjaran berupa pahala yang berlipat. Bahkan Allah tambahkan dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka dia melihat betapa utamanya amal soleh ini sehingga dia terus berusaha melakukannya pada setiap kesempatan yang dia miliki untuk kepentingan akhiratnya, sekalipun itu di luar waktu-waktu dan tempat-tempat yang utama sebagaimana disebutkan tadi. Dia melihat kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat nanti bergantung pada amal soleh tadi, sehingga dia akan terus menjaganya baik sekalipun itu di luar waktu dan tempat yang utama tadi. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan urusan dunia yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan untuknya kehidupan yang bahagia di dunia ini. Kemudian di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kami akan berikan pahalanya nanti sebagaimana atau sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia ini. Maka melihat keuntungan tadi, dia akan terus menjaganya. Pada setiap kesempatan yang Allah berikan, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang yang demikian keadaan. Dia pun mengingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang beramal soleh, sungguh dia telah mengumpulkan bekal yang sangat berharga untuk waktu setelah wafatnya nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara fa alaihi kufruh." Siapa yang melakukan kekufuran, maka dia akan merasakan akibatnya nanti setelah matinya atau bahkan di dunia ini.
Wa man 'amila shalihan, adapun siapa yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, fali anfusihim yamhadun. Maka sungguh mereka telah mengumpulkan bekal yang sangat berharga untuk diri mereka, untuk mereka nikmati nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir, di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan bagi siapa yang beramal saleh, dan azab wal iyadzu billah bagi siapa yang tidak melakukan amal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua tadi menjadikan orang ini terus bersemangat pada setiap kesempatan yang dia miliki untuk dia terus menjaga amal salehnya, tidak hanya berkaitan dengan waktu ataupun tempat yang utama yang Allah tentukan keutamaan padanya. Dia akan terus berusaha menjaganya. Dia pun mengingat hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan amal saleh ini akan terus menyertainya sekalipun dia telah berada di kuburnya. Disebutkan dalam Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha." Akan mengiringi seorang hamba ketika meninggalnya, ketika diantarkan ke kuburannya, 3 hal. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali setelah mengantarkan sampai kuburnya. Wa yabqa wahid. Yang 1 akan terus menyertainya sampai dia masuk pada kuburnya. Yarji'u ahluhu wa maluh. Yang kembali adalah keluarganya dan juga hartanya. Wa yabqa amaluh. Adapun amal salehnya yang dia lakukan di dunia ini akan terus menyertainya sampai di kuburnya. Oleh karena itu ketika disebutkan siapa kawan atau teman yang paling setia, maka kata para ulama, kata para hukama adalah teman yang paling setia, kawan yang paling setia adalah amal saleh. Dia akan terus menyertainya sampai di kuburnya nanti. Dia akan terus merasakan kebahagiaan karena kawannya tersebut. Maka dia terus menjaga. Dia jujur dalam beramal, tidak hanya melihat orang lain yang berkumpul untuk beramal saleh di tempat tertentu ataupun di waktu tertentu kemudian dia mengikutinya. Namun dia jujur mengharapkan kebaikan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat perkara-perkara tadi kemudian dia terus menjaganya. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan pada seseorang. Kesempatan, kemudian taufik untuk bisa menggunakan kesempatan tadi dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Oleh karena itu, karena memang pada waktu yang utama ataupun tempat yang utama tadi, seseorang memiliki dorongan yang lebih kuat untuk beramal saleh, maka para ulama di antara mereka menyebutkan beberapa perkara agar seorang menjadikan itu sebagai dorongan pula, sekalipun dia berada di luar waktu ataupun tempat yang utama tadi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iddatus Sabirin, beliau menyebutkan perkara-perkara dengannya seseorang memiliki motivasi yang lebih kuat pula, dorongan yang lebih kuat untuk dia terus meninggalkan dosa-dosa, maksiat, untuk dia terus bisa beramal saleh sekalipun berada di luar waktu ataupun tempat yang utama. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang lumayan banyak, sekitar ada 20. Di antara perkara tersebut, ikhwan fiddin azzakumullah, beliau katakan, hendaknya seseorang terus mengingat dalam kalbunya, terus merasakan dalam kalbunya bahwa dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha padanya. Siapa yang menyibukkan kalbunya dengan perasaan yang demikian, maka dia akan tersibukkan untuk memikirkan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tersibukkan dengan amal-amal saleh karena dia mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha. Maka dia akan terhalang untuk memikirkan kemaksiatan atau meninggalkan amal saleh. Kemudian disebutkan bahwa seorang penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyas syani'u. Apakah seseorang bermaksiat dan menentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbunya
mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar ini merupakan permisalan yang sangat buruk. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'atahu, innal muhibba liman ahabba muti'u. Seandainya dia jujur dalam cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha padanya, sungguh dia akan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Sungguh dia akan taat pada Allah Subhanahu wa taala jika kecintaan dia jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang menyukai orang lain, maka dia akan menuruti keinginan yang dia cintai. Siapa yang jujur cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dia akan terus menjaganya, tidak hanya pada waktu ataupun tempat tertentu saja. Oleh karena itu, ikhwani fid din azzakumullah, marilah kita terus berusaha untuk bersemangat pula, walaupun memang berbeda, tapi dengan dorongan-dorongan yang ada, di antaranya adalah ayat hadis yang disebutkan tadi, kemudian perasaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tersebut, maka mudah-mudahan itu menjadikan kita terus termotivasi, terdorong untuk bisa terus beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga rahimahullahu taala menyebutkan perkara yang lainnya, perkara berupa nikmat Allah yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Hendaknya dia terus memikirkan pada kalbunya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari mulai pendengaran, penglihatan, dia bisa berjalan dengan kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, menggapai sesuatu dengan tangannya, dan seterusnya dari nikmat yang sangat banyak, tidak bisa seorang menghitungnya. Maka hendaknya dia menyadari dan terus mengingat itu semua dari Allah. Apakah kemudian dia tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kecuali pada waktu ataupun tempat tertentu saja? Mudah-mudahan dengan dia mengingat perkara tersebut, dia akan bisa terus beramal saleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa seorang yang dikenal dengan kebiasaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertemu dengan seorang alim, dalam keadaan seorang alim ini pun mengenal orang ini sering bermaksiat, maka seorang alim mengatakan padanya, silahkan kau bermaksiat, namun bermaksiatlah di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihatmu. Maka ahlul maksiyah ini pun mengatakan padanya, tidak mungkin aku mendapatkan tempat tersebut. Tidak bisa aku mendapatkan satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihatku. Maka seorang alim mengatakan padanya, kalau begitu, silakan kau bermaksiat dengan sesuatu yang itu bukan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azzakumullah, dia pun tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk dia bermaksiat yang sesuatu itu bukan merupakan nikmat dari Allah. Maka ikhwan fillah azzakumullah, hendaknya seorang terus mengingat semua itu nikmat dari Allah, maka biiznillah dia akan terhalang untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bermaksiat padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara perkara yang lain pula, kita sebutkan satu lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, selain itu hendaknya seorang pun mengingat akan kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hendaknya seorang merasakan pada kalbunya perkara tersebut, maka biiznillah dia pun akan terhalang untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan terdorong untuk terus beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu selain tempat ataupun waktu yang utama tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah sebutkan kekuasaan dan kebesarannya. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kebesarannya
telah menciptakan kalian secara bertahap-tahap sampai menjadi seorang makhluk yang sempurna. Dimulai dari makhluk yang pertama, manusia yang pertama, yaitu Abuna Adam alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah. Kemudian keturunannya dari air, kemudian segumpal darah, kemudian Allah rubah lagi menjadi segumpal daging yang belum Allah subhanahu wa ta'ala berikan nyawa padanya, belum berikan ruh padanya. Allah subhanahu wa ta'ala munculkan tulang belulang pada daging tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala balut daging dan tulang tersebut dengan kulit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari seorang ibu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dari ketika dilahirkan belum mengetahui apapun, Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat dimulai dari pendengarannya, kemudian penglihatannya, dan seterusnya sampai menjadi seorang yang sempurna. Dia menyadari itu semua kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian dia tetap bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan amal soleh kecuali pada waktu dan tertentu saja? Kata Imam Ibnu Qayyim, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan seseorang untuk terus beramal soleh dan meninggalkan maksiat serta dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mengapa mereka, orang-orang yang melakukan syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beramal soleh dan beribadah serta bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mengapa mereka tidak memuliakan Allah, mengingat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuliakannya dan taat padanya? Kemudian Allah sebutkan kekuasaannya. Wal ardu jami'an qabdatuh. Padahal bumi seisinya semua dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan juga langit yang berlapis-lapis tersebut dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Semua ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang hamba di hadapan yang maha kuasa Jalla wa'ala terus bermaksiat, meninggalkan amal soleh kecuali hanya pada waktu tertentu saja? Maka mudah-mudahan itu semua bisa menjadi motivasi seorang untuk bisa menjaga amal soleh dan beristiqamah pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan di dunia sebelum di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita taufik untuk bisa menggunakan setiap kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.